dulu. Perkenalkan, nama saya Wildan Syaiful Hadi dengan NIM K5425089. Pada video ini saya akan memperkenalkan tentang teori humanistik yang di dalamnya berupa uraian dari teori tersebut, dan juga saya juga akan memberikan sedikit mungkin klip video yang akan menggambarkan bagaimana teori humanistik itu sebagai gambaran dari teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Saya memilih teori humanistik karena sedikit relate dengan saya, dan menurut saya teori humanistik itu adalah sebuah teori yang diperlukan di pendidikan Indonesia saat ini, karena masih banyak standar pendidikan di Indonesia yang saya rasa tidak memenuhi standar pendidikan yang sebenarnya, di mana menyamaratakan atau memukul rata peserta didik yang tidak pada bidangnya itu merupakan hal yang seharusnya tidak ada di dalam pendidikan. Karena itu sama saja kita menekankan pada individu yang berbeda untuk melakukan hal yang sama, padahal kita tidak tahu background dari setiap individu itu seperti apa. Nah, makanya saya tertarik untuk membahas teori humanistik ini. Begitu. Selamat menyaksikan. Kalau kamu pernah belajar sesuatu dan tiba-tiba merasa hidupmu berubah, itu adalah pengalaman belajar yang humanistik. Misalnya, ketika kamu berani berbicara di depan umum untuk pertama kalinya, atau saat kamu menemukan hal-hal yang kamu sukai. Teori humanistik percaya pengalaman pribadi seperti itu jauh lebih kuat dari sekedar hafalan, karena pengalaman yang diberikan adalah suatu pegangan bagi setiap manusia untuk bertumbuh. Belajar bukan cuma tentang menambah informasi, tapi tentang menemukan makna. Setiap orang punya ritme dan gaya belajarnya sendiri. Namun, teori humanistik, mereka tidak cepat dan mereka juga tidak mudah untuk dilupakan. Karena mereka adalah pengalaman yang berharga dari setiap proses perjalanan kehidupan seorang manusia. Dalam pendekatan humanistik, semua itu sah. Yang penting bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sadar akan potensi dari setiap diri individu yang telah ditentukan. Karena belajar sejati adalah proses mengenal diri, bukan tentang siapa yang lebih pintar maupun lebih cepat dalam menguasai suatu materi. Disebut dengan teori humanistik, yaitu belajar dengan hati, bukan dari pikiran. Teori humanistik muncul karena pemikiran-pemikiran dari banyak tokoh yang melihat manusia itu bukanlah makhluk yang dapat diatur dan diukur secara lisan maupun tertulis. Jika teori behavioristik itu menekankan stimulus dan respon, dan teori kognitif menekankan proses berpikir, maka teori humanistik ini menekankan manusia itu sendiri. Seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers, mereka percaya setiap orang punya dorongan alami untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Maslow menyebutnya sebagai aktualisasi diri, titik ketika seseorang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan pendidikan yang humanistik adalah pendidikan yang membantu manusia mencapai titik itu. Dalam pandangan humanistik, guru bukan pusat ilmu. Guru adalah fasilitator kehidupan belajar. Ia tidak hanya mengajar dengan kepala, tapi juga dengan hati. Ia mendengarkan, memahami, dan memberikan ruang bagi siswanya untuk tumbuh dan berkembang. Carl Rogers pernah bilang, belajar yang bermakna terjadi ketika siswa merasa aman, diterima, dan dapat dipercaya. Bayangkan suasana kelas yang seperti itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada tekanan untuk selalu benar, maupun dituntut pada sesuatu yang telah ditetapkan. Yang ada hanyalah siswa yang terus menggali ide-ide kreatif dan liarnya mereka. Disitulah teori humanistik benar-benar hidup. Guru bukanlah pengontrol lagi, namun teman perjalanan belajar dari setiap peserta didik. Belajar dengan hati berarti menghargai proses, bukan hanya hasil. Kita belajar bukan untuk menjadi yang paling hebat, tapi untuk menjadi manusia yang lebih utuh,
dan lebih mengenal diri sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu sedang belajar sesuatu, entah di sekolah, kampus, maupun hidup, berhentilah sebentar dan tanya pada diri sendiri bahwa kamu tumbuh sebagai manusia atau tumbuh sebagai cerminan dari keinginan orang lain. Karena disitulah makna belajar yang sesungguhnya. Kita belajar untuk diri kita sendiri, bukan karena kemauan maupun paksaan dan tekanan dari orang lain. Di era digital seperti ini, teori humanistik justru semakin relevan. Dunia kita bergerak cepat, penuh tekanan, dan seringkali kita belajar bukan karena ingin tahu, tapi karena takut tertinggal, atau yang bisa disebut dengan fear of missing out. Teori humanistik mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, untuk kembali pada esensi belajar yang sesungguhnya, menjadi manusia yang lebih baik. Belajar tidak harus selalu di kelas. Terkadang lewat pengalaman, kegagalan, ataupun pertemuan dengan orang lain, itu juga merupakan pembelajaran. Dan justru di situ, hati kita belajar hal-hal yang tidak tertulis di buku, maupun hal-hal yang disampaikan oleh guru. Dan justru itu yang membuat kita paham bahwa pengalaman adalah pembelajaran yang sesungguhnya. Dihentak sunyi, geram gusarmu mulai gerayangi kupingku, dibungkam lagi janji yang sumbang itu, tak semenarik dulu. Sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicarakan semua, besok kan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu memelukmu, dinginnya hangatkanmu selalu, dilengkapi lapisan selimut yang